Saya suka bertanya sama diri sendiri, apa sih yang sedang saya lakukan? Apa sih yang sedang saya usahakan dengan keras? Dan untuk apa sih saya ngelakuin ini? Halo semuanya, selamat datang di video random ini. Tidak pernah kepikiran untuk buat seperti ini. Di video ini isinya cuma tentang cerita-cerita aja sih, tentang hal-hal yang telah dilewati, yang mungkin isinya nggak terlalu penting sih menurut kalian, tapi menurut saya sendiri ya ini penting. Makanya saya buat video ini. Emang apa sih isi videonya? Sebenarnya dulu sempat kepikiran buat video seperti ini, cuman karena berbagai pertimbangan dan lain hal, ya akhirnya nggak jadi buat video seperti ini. Tapi ada satu hal yang terjadi belakangan, bahkan baru saja, yang akhirnya ngebuat bahwa ya udah buat video seperti ini aja, seperti itu. Ya seperti tadi, yang intinya cuma tentang cerita-cerita doang, dan coba bagikan apa yang bisa dibagikan, dan semoga mungkin teman-teman juga ada yang ngelewatin fase ini ya, yang bikin video ini jadi lebih bermanfaat. Dan video ini sangat-sangat dadakan ya dibuatnya, dan sangat-sangat spontan. Skripnya pun ditulis dalam waktu yang pendek dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang sebenarnya ya tentunya yang dibahas tentang beberapa hal yang terjadi belakangan, yang menurut aku sendiri itu hal-hal yang mungkin cukup sulit dan sangat-sangat cukup besar. Ya mungkin kalau di posisi teman-teman, mungkin teman-teman anggap cuman hal ini seperti hal yang lalu begitu saja. Tapi bagi saya sendiri ya tidak semudah itu. Ferdinand Gunawan Santoso, Ferguso. Ya, hal-hal yang bikin aku ngerasa aku di luar kebiasaan, di luar kapasitas diri, sampai pada titik bertanya, apa mau Tuhan? Ya mungkin menurut sudut pandang teman-teman semua, hal-hal seperti ini ya nggak terlalu berat juga sih, sampai harus bertanya apa mau Tuhan. Emang seberat itukah? Jawabannya ya iya, sangat-sangat iya. Ketika di masa seperti itu, di saat aku ngejalanin hal-hal seperti itu, aku sendiri ngerasa bahwa ini sangat cukup sulit bagi saya sendiri khususnya. Yang ngebuat pertanyaan itu muncul, apa mau Tuhan? Ya mungkin karena di sisi lain aku percaya bahwa segala sesuatu itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi diri saya. Ayat itu yang saya gunakan sebagai senjata ya ketika menghadapi masa-masa sulit, dan yakin bahwa setiap apa yang terjadi punya alasan, dan tentunya pasti baik ujung-ujungnya untuk saya. Tapi di kacamata manusia itu tidak enak, atau bisa dibilang semua ini adalah ujian. Tujuan dari ujian sendiri adalah naik kelas atau next level lah, dan Tuhan pakai itu supaya kita tuh bisa ngalamin hal-hal terobosan baru, dan istilahnya ya next level. Tapi kalau pakai kata ujian, seakan-akan Tuhan nguji kita, atau mungkin dalam bahasa lain, menurut aku ya Tuhan ngasih sebuah hal yang baru, di luar dari kebiasaan kita, di luar dari zona nyaman kita, yang ngebuat kita ngerasa seakan-akan kita lagi di masa-masa yang sulit, dan ngebuat kita ada di masa yang tidak mengenakan. Tapi sekali lagi, Tuhan pakai itu untuk membuat kita bisa dapat sebuah pengalaman baru, dapat sebuah hal-hal baru, dan dari hal-hal inilah yang nambah kapasitas diri kita, sampai akhirnya tiba dalam suatu pemikiran bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, ya saya rasa semuanya itu masih aman-aman saja, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang melebihi batas kemampuan dan kapasitas diri saya, dan pasti tetap Tuhan tuntun lah. Singkat saja, di masa-masa sulit seperti itu sering muncul pertanyaan tentang apakah saya bisa, terus besok bagaimana, apakah yang saya lakukan ini benar, terus bagaimana masa depan saya. Seakan-akan hidup ini punya saya sendiri. Kenapa kita takut? Ya mungkin karena seakan-akan kita ngerasa bahwa kita perlu buat mengendalikan semua situasi dalam hidup kita, karena kita yang paling mengerti anggapannya, dan ngerasa bahwa kita perlu buat ngendaliin situasi ini, bahkan semua situasi yang kita ngerasa kita perlu kendaliin. Ya karena kita berasa bahwa hidup adalah punya kita sendiri. Tentang zona nyaman tadi, Christopher Tapihero pernah bilang bahwa
zona nyaman itu enak, tapi tidak ada yang bertumbuh di situ. Dan mungkin alasan ini terjadi adalah mungkin karena Tuhan ingin bawa saya dari zona nyaman ke dalam zona iman yang selalu akan dimulai dari hal-hal yang tidak mengenakan. Ya mungkin itu aja sih yang mau dibahas dalam video ini.